Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh memuji memuliakan namamu saat ini, dan di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Berkati kami segenap jemaat-Mu, berkati hamba-Mu, pakai menjadi alat di tangan-Mu. Kuduskan kami ya Allah, ampuni dosa dan salah kami, berfirmanlah saat ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Yohanes pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan 35. Injil Yohanes pada pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 35. Firman Tuhan tertulis dan akan dibaca demikian bagi kita dengan perikop roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan ini dan mampu menjadi bahagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Puji nama Tuhan. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, keinginan dan harapan orang banyak dalam mengikuti Tuhan Yesus tentu ada berbagai alasan. Bahkan dalam ketidakmengertian mereka berusaha untuk mencari sebuah jawaban dari apa yang harus mereka lakukan, agar mereka menjadi percaya
agar mereka menjadi yakin terhadap setiap hal yang dibuat oleh Tuhan Yesus, baik itu yang berhubungan dengan pengajaran tentang kerajaan Allah, pun juga tentang mujizat-mujizat yang dia lakukan untuk menjawab setiap bahagian dari apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh mereka yang selalu mengikuti dia pada saat itu. Dalam pasal yang ke-6 Injil Yohanes ini, Yesus memang berbicara tentang roti hidup. Roti hidup yang dimaksudkan adalah tubuh Yesus sendiri yang tidak akan pernah binasa, yang akan diserahkan untuk memberikan kesempurnaan untuk menuju sebuah kehidupan yang kekal dan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran manusia agar mereka memperoleh sebuah pengampunan dan pertobatan dari Bapa Allah yang kekal itu. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dalam konteks nas ini pada pasal yang ke-6, orang banyak yang mengikuti dia kembali mengikut Tuhan Yesus pada saat dia berada di daerah Kapernaum. Pada saat tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat memberi 5.000 orang makan dengan roti, mereka hanya mengerti secara lahiriah saja, secara yang terlihat saja apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam pemahaman orang banyak ini tentu mereka tidak akan pernah paham atau mengerti setiap penjelasan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang berhubungan tentang kerajaan Allah dan dirinya yang telah diutus oleh Bapa ke dalam dunia kecuali dosa. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut dalam konteks nas ini, mereka tidak mengerti, mereka tidak paham. Dan sejak kapan Yesus sudah berada dan bersama-sama dengan mereka di seberang, di daerah Kapernaum pada saat itu. Saat Yesus memberi makan 5.000 orang dan dia bertolak kembali ke daerah Kapernaum, Yesus berjalan pada saat itu di atas air. Dan ada banyak orang yang mendekati serta ingin mencari Yesus untuk memperoleh apa yang boleh mereka inginkan dan harapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat itu. Kekhawatiran, ketakutan secara jasmani dalam diri orang banyak ini adalah sesuatu yang beralasan cuma. Karena mereka ingin dan tahu bahwa Yesus mampu menjawab setiap apa yang mereka inginkan, setiap apa yang mereka butuhkan saat itu. Tetapi Yesus yang memberikan penjelasan, akulah roti hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan pernah binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam konteks nas ini memberikan penegasan kepada kita jemaat bahwa bukan hanya roti dalam bentuk makanan saja yang selalu kita cari, yang selalu inginkan dan harapkan, tetapi justru Yesus ingin memberikan kepada kita sebuah arahan, sebuah komitmen, sebuah keyakinan bahwa di dalam tubuh Kristus Yesus adalah roti hidup yang tidak akan pernah binasa dan habis. Karena pengorbanan diri dan tubuh Tuhan Yesus Kristus adalah satu kali untuk selamanya bagi setiap kehidupan kita manusia, agar kita memperoleh kekuatan, kelepasan, kelegaan, dan pertobatan untuk menuju sebuah keselamatan yang disediakan oleh Allah. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa dalam konteks nas ini, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, orang banyak menginginkan roti hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu dagingnya atau tubuhnya,
Tetapi dalam ketidakmengertian mereka, Yesus memberikan sebuah penjelasan. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat yang ke-15, ayat yang ke-35 maksudnya. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Roti surgawi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus mengarahkan kepada dirinya sebagai anak tunggal Allah, yang akan memberikan kelepasan, yang akan memberikan sebuah pengabdian secara total untuk setiap hal-hal dalam kehidupan umat manusia agar memperoleh pendamaian dalam hubungan yang semula antara manusia dengan Allah. Roti hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri yang akan diserahkan, yang akan dikorbankan, yang akan senantiasa selalu diperingati oleh setiap umat yang percaya kepadanya. Oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini Jumat, marilah kita bersama-sama memaknai bahwa di dalam diri anak Allah Kristus Yesus, setiap hati dan hidup kita ini telah diperdamaikan, telah disucikan, telah dikuduskan, agar kita tidak memperoleh sebuah kebinasaan, tetapi menuju sebuah perjumpaan dalam waktu dan kehendak, menuju sebuah keselamatan yang disediakan oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu bagi kami pada saat ini. Terpuji nama-Mu yang kudus. Inilah ya Tuhan persekutuan kami seluruh jemaat-Mu pada malam hari ini yang boleh memuji memuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan segenap persekutuan kami jemaat-Mu walaupun di tempat kami, rumah tangga kami masing-masing saat ini. Kami percaya dalam penyertaan dan kasih-Mu ya Allah tetap selalu ada dan memberkati kami jemaat Tuhan. Dalam kekuatan dan kesehatan kami ya Allah. Dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga kami. Dalam setiap tugas dan pelayanan kami di jemaat. Dalam kelanjutan pembangunan gereja Tuhan yang ada di jemaat kami ini. Kami percaya Tuhan bahwa pemeliharaan kasih dan tuntunan-Mu tetap selalu ada dan menyertai kehidupan kami seluruh jemaat-Mu yang ada di sini. Lawat jemaat kami ya Tuhan yang saat ini dalam keterbatasan fisik, biarlah mereka senantiasa boleh dipulihkan dalam kondisi kesehatan mereka seperti sedia kala. Dampingi ya Tuhan jemaat kami dalam pergumulan mereka saat ini, baik ketika mereka bergumul dalam kehidupan pribadi maupun keluarga ya Allah. Dampingi ya Tuhan akan kehidupan jemaat kami dalam masa-masa melewati COVID-19 pandemi ini Tuhan. Bila penyertaan pemeliharaan-Mu menguatkan, menghiburkan dan memberikan ketenangan dan kesabaran kepada mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami percaya dalam penyertaan dan kasih-Mu, kami tetap mampu menjalani setiap waktu-waktu kami dengan tetap selalu mengandalkan dan hanya berpengharapan kepada pemeliharaan, kuasa dan berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Inilah ya Tuhan harap, mohon dan doa kami saat ini kepadamu. Terpuji nama-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.